Pernah gak sih kalian kepikiran bagaimana bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa pemersatu Indonesia? Lalu bagaimana masyarakatnya bisa setuju bahwa bahasa Indonesia yang menjadi bahasa nasionalnya? That's why kali ini aku akan ajak kalian belajar asal-usul bahasa Indonesia. Tidak sesederhana yang kita pikirkan, asal-usul bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional negara telah melalui banyak proses yang kompleks. Berakar dari bahasa Melayu yang telah menjadi lingua franca atau bahasa pemersatu perdagangan dan komunikasi etnis saat Indonesia masih berupa kerajaan-kerajaan Nusantara. Bahasa Indonesia telah mewarisi kekayaan linguistik yang telah berkembang selama berabad-abad. Nah, penggunaan bahasa Indonesia pun sering berkembang seiring berjalannya waktu. Kalian pernah baca tulisan seperti kue atau mungkin cahaya barwe? Pronunciasinya bukan kayak gitu ya. Jadi, itu merupakan ejaan Van Ophusen, era pertama penggunaan bahasa Indonesia yang mengadopsi ejaan bahasa Belanda saat menyebutkan bahasa Melayu. Nah, pada tahun 1927, ada satu momen penting yang sayang untuk kita lewatkan, yaitu ketika Datuk Kadjo berpidato pada acara resmi, yaitu Volksraad. Pada pidatonya, Datuk Kadjo menggunakan bahasa Indonesia. Nah, peristiwa itulah yang menjadi tonggak keberanian masyarakat Indonesia untuk lebih berani berbahasa Indonesia di depan umum. Pada tanggal 28 Oktober 1928, pada saat peristiwa Sumpah Pemuda, para pemuda berikrar bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan bangsa. Pada tanggal 18 Agustus 1945 yang berarti satu hari setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa negara. 19 Maret 1947, Menteri Pendidikan meresmikan penggunaan ejaan Republik menggantikan ejaan Van Ophusen yang menandakan kemerdekaan linguistik Indonesia. 16 Agustus 1972, Presiden meresmikan EYD atau ejaan yang disempurnakan untuk menyederhanakan dan memodernisasi ejaan bahasa Indonesia. Akhirnya pada tanggal 30 November 2015, WEB menggantikan EYD sesuai perkembangan zaman digital. Hingga saat ini setidaknya ada 4 fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan ada 4 fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia menjadi lambang kebanggaan nasional, identitas nasional, alat perhubungan antar daerah, dan tentunya alat pemersatu bangsa. Sedangkan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat perhubungan nasional, dan yang terakhir dan jarang kita sadari adalah alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari adaptasi bahasa Melayu yang sederhana, bahasa Indonesia telah melakukan perjalanan yang panjang untuk menjadi lebih terstruktur dan hingga saat ini menyatukan banyak sekali perbedaan. Aku Nabila Nur Aini, terima kasih sudah menyimak pelajaran kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!